Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi kelas F dengan dosen pengampu Bapak Agus Kusmana SEMM ingin memberikan paparan dengan judul perilaku etis dalam pengambilan keputusan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Leonardo Adrian Putra dengan NIM belakang 219, saya sendiri Putri Intanyiniar dengan NIM belakang 230, dan Diva Kalisa dengan NIM belakang 202. Kemudian masuk kepada materi yang akan disampaikan pada kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup. Kemudian masuk ke dalam bab pendahuluan. Pengambilan keputusan adalah jantung dari aktivitas bisnis. Tidak ada yang dapat dilakukan dalam bisnis tanpa membuat keputusan. Dan pengambilan keputusan merupakan aspek penting dari etika bisnis yang terus diperdebatkan dan tidak diragukan lagi untuk digunakan dalam perusahaan atau organisasi. Keputusan adalah pilihan di antara banyak pilihan. Ketika datang untuk membuat keputusan, biasanya dilakukan ketika kesulitan berkembang. Untuk mengatasi tantangan yang ada dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan aturan pengambilan keputusan yang sangat baik untuk memutuskan strategi, sehingga pemikiran tentang cara-cara baru dapat dihasilkan nantinya. Pengambilan keputusan juga memerlukan pendekatan sistematis terhadap sifat masalah, mengumpulkan fakta-fakta dan data tertentu secara akurat mengenai berbagai pilihan yang dapat diakses, dan dapat mengambil tindakan yang paling tepat berdasarkan perhitungan. Banyak tujuan yang harus dipertimbangkan ketika membuat putusan masalah terkait yang bisa kontradiktif atau tidak kontradiktif. Proses pengambilan keputusan juga berkaitan dengan perilaku manusia dan pola komunikasi dalam sistem organisasi atau bisnis sebagai individu atau dalam peran anggota di suatu kelompok. Di dalam bisnis, fokus sebuah perusahaan pastinya adalah dapat memberikan keuntungan yang semaksimal mungkin dan mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Akan tetapi, banyak sekali pelaku bisnis yang dalam mencapai tujuannya dengan cara melanggar etika bisnis. Oleh karena itu, di dalam makalah ini, penulis akan menganalisis dan membahas perilaku etis dalam mengambil keputusan bisnis. Kemudian ada rumusan masalah dari materi yang akan disampaikan pada kali ini. Yang pertama adalah apakah definisi dari pengambilan keputusan. Kedua, bagaimana proses pengambilan keputusan terjadi. 3. Apa sajakah yang menjadi kriteria etika dan perilaku bisnis dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat, apa sajakah yang menjadi pertimbangan etika, tanggung jawab sosial, dan pandangan tentang rasional ekonomi. Kemudian, untuk tujuan penyusunannya sendiri, ada untuk mengetahui definisi dari pengambilan keputusan. Yang kedua, untuk mengetahui proses pengambilan keputusan terjadi. Yang ketiga, untuk mengetahui kriteria etika dan perilaku bisnis dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat, ada untuk mengetahui pertimbangan etika, tanggung jawab sosial, dan pandangan tentang rasional ekonomi. Kemudian masuk kepada bab tinjauan pustaka. Penelitian relevan yang sebelumnya telah dilakukan pada tahun 2009 oleh Hayuning Tias AR dan Murtanto M dengan judul Pengaruh Pengalaman Audit dan Komitmen Nasional, Orientasi Etika dan Nilai Etika Organisasi terhadap Pengambilan Keputusan Etis Auditor dalam Situasi Dilema Etika. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa nilai etika berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan etis dari objek yang diteliti, yang mana saat itu objek yang diteliti adalah bagian auditor. Sebab dari terbuktinya penelitian tersebut adalah diketahui bahwa organisasi yang etikanya terbina akan membiasakan lingkungan kerjanya untuk pula mengedepankan etika, sehingga akan meningkatkan kualitas kinerja perusahaan, salah satunya pada kegiatan pengambilan keputusan. Kemudian masuk kepada bab pembahasan. Masuk kepada definisi dari tahap pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu sistem dalam melakukan penilaian dan menyaring sebuah atau beberapa pilihan. Ketetapan pengambilan keputusan terbentuk setelah melakukan beberapa proses perhitungan rasional dan pertimbangan alternatif. Sebelum kesimpulan dari ketetapan tersebut diimplementasikan, di mana seorang pengambil keputusan harus mengambil beberapa langkah. Langkah-langkah tersebut ialah mengenai masalah yang mendasar, menyiapkan keputusan alternatif yang mungkin dipilih, dan kemudian
memilih keputusan yang terbaik. Kemudian ada tahap pengambilan keputusan menurut Simon tahun 1960. Ada 4 tahap. Yang pertama ada intelligence, design, choice, dan implementation. Intelligence sendiri berarti pengumpulan data dan informasi untuk mengidentifikasi masalah. Desain berarti tahap perumusan dan penanggulangan dalam bentuk opsi pencegahan permasalahan. Yang ketiga ada choice, yaitu fase menyaring keputusan dari solusi alternatif yang telah tersedia. Dan yang keempat ada implementation atau tahap menjalankan pilihan keputusan dan mengevaluasi hasil. Paparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Intan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada tahap 1, yaitu mengidentifikasi masalah dan menentukan sumber masalah dalam bisnis. Para pemimpin sering dihadapkan pada fakta bahwa masalah yang sulit diidentifikasi dan dipecahkan bukanlah sumber masalah. Tahap kedua yaitu proses pelacakan dan analisis data yang signifikan. Ketika seseorang pemimpin menemukan sebuah masalah, dia harus menentukan bagaimana melanjutkannya di masa depan. Next. Tahap 3. Tahap 3 ini memunculkan opsi alternatif. Pemimpin yang memiliki kecenderungan untuk menerima pilihan keputusan alternatif yang fleksibel cenderung terhindar dari kegagalan dalam mencapai hasil yang optimal. Tahap 4 yaitu menilai pilihan alternatif. Setelah pemimpin mengusulkan serangkaian opsi, dia harus menganalisis opsi tersebut. Tujuan evaluasi adalah untuk menentukan seberapa efektif setiap alternatif. Next. Tahap 5. Alternatif yang terbaik dipilih. Membuat keputusan adalah hasil dari menimbang pro dan kontra dari banyak pilihan. Tahap 6 yaitu implementasi atau aplikasi keputusan. Setelah pemilihan opsi terbaik, para pemimpin harus menyusun strategi untuk menangani berbagai masalah potensial yang mungkin berkembang selama fase implementasi. Next. Tahap 7. Evaluasi proses pengambilan keputusan. Penggunaan evaluasi ini, keputusan harus ditinjau kembali secara teratur. Next. Pendekatan pengambilan keputusan etis. Yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan ini tentang bagaimana mengidentifikasi dan menganalisis topik penting untuk dipertimbangkan, serta pertanyaan atau tantangan untuk dijawab. Dan yang kedua ada metode. Metode ini digunakan untuk memasukkan dan menerapkan elemen pilihan yang relevan ke dalam tindakan yang nyata. Faktor-faktor yang digunakan IDM untuk mengevaluasi etika keputusan. Yang pertama ada dampak atau pelanggaran yang dihasilkan. Yang kedua ada hak dan kewajiban yang terkena dampak. Ketiga ada keadilan yang terlibat. Keempat ada motivasi atau kebijakan yang diinginkan. Kriteria etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu kenali kelebihan. Kekuatannya itu dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi di tempat kerja. Namun kelemahannya membatasi hak orang-orang yang di posisinya minoritas. Yang kedua ada mengutamakan realisasi hak. Kekuatannya dapat melindungi pemangku kepentingan dan anggota dari perilaku tidak etis. Kelemahannya dapat memperlambat pertumbuhan organisasi di masa depan nanti. Yang ketiga ada didasarkan pada keadilan. Kekuatannya yaitu objektivitas akan melindungi kelompok minoritas. Namun kelemahannya penerapan yang berlebihan dapat merusak produktivitas, inovasi, dan efisiensi. Yang keempat ada pemenuhan kewajiban. Kekuatannya itu dapat menanamkan urgensi investasi jangka panjang. Namun kelemahannya penerapan yang berlebihan tanpa dukungan anggaran akan mengakibatkan ketidakadilan. Pertimbangan etika, tanggung jawab, dan pandangan tentang rasional ekonomi.
Pengambilan keputusan dipersiapkan untuk tanggung jawab sosial dengan mengevaluasi efek dari tindakan mereka pada kesejahteraan masyarakat lokal dan lingkungan alam. Prinsip pada setiap organisasi maupun bisnis sudah seharusnya menerapkan etika sebagai landasan untuk semua pengambilan keputusan dalam semua kegiatan. Selain itu, dalam jangka panjang, praktik etika dapat membantu bisnis dan organisasi tumbuh. Istilah perilaku rasional sendiri mengacu pada perilaku untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang disebabkan oleh keyakinan egois. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena menurut agama dan ilmu-ilmu sosial, seseorang harus menjadi manusia yang memberi manfaat kepada orang lain selain menjadi seorang ekonom dengan pemikiran yang wajar atau etika dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Next. Company profile. Yang pertama ada PT Bank Mandiri. PT Bank Mandiri Tbk merupakan lembaga keuangan terbesar kedua di Indonesia berdasarkan aset. Bank Mandiri ini menawarkan kepada bisnis dan individu seluruh Indonesia rangkaian lengkap produk dan layanan perbankan maupun non-perbankan. PT Bank Mandiri ini menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan untuk individu dan bisnis, dan mereka menawarkan tabungan dan giro, deposito berjangka, giro dan tabungan mata uang asing dan giro. Contohnya ada kredit sepeda motor, kredit pemilikan rumah, dan kredit untuk berbagai keperluan seperti pendidikan, renovasi rumah, perkawinan, kesehatan, dan kebutuhan perorangan lainnya, dan kredit modal kerja, kredit investasi, kredit usaha rakyat, dan lain-lain. Saya akan menganalisa 7P PT Bank Mandiri. Yang pertama ada Product Elements. Bank Mandiri memiliki banyak produk layanan kepada nasabah di mana semua komponen dari kinerja layanan tersebut diusahakan untuk dapat menciptakan nilai dari berbagai pelanggan. Price. Bank Mandiri memberikan harga yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya. Promotion. Promosi yang dilakukan oleh Bank Mandiri seperti lewat iklan, brosur, koran. Dengan cara ini Bank Mandiri dapat menginformasikan produk-produknya kepada masyarakatnya dan memotivasi para nasabah untuk memiliki produknya. Place. Bank Mandiri membuka kantor cabang di seluruh Indonesia dan di beberapa negara dengan tempat yang strategis. People. Berhubungan dengan banyaknya nasabah dan karyawan pada Bank Mandiri. Proses dari Bank Mandiri ini membuka kelas training untuk para karyawan sebagai sarana untuk pengembangan skill dan peningkatan pelayanan servis mereka. Productivity and quality. Bank Mandiri sebagai sebuah bank yang transaksional, kualitas layanan yang diberikan Bank Mandiri dibuktikan dengan beragam produk yang mengandalkan fitur transaksi mereka. Physical evidence. Bukti fisik yang diberikan oleh Bank Mandiri seperti adanya teller atau pelayanan yang ramah, dan Bank Mandiri juga memiliki bukti fisik dengan ciri khas memiliki kantor gedung yang tingkat tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada profil company dari PT Semen Indonesia. PT Semen Indonesia Tbk sebelumnya bernama Semen Gresik, merupakan produsen semen terbesar di Indonesia. Perseron memiliki pabrik semen di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi yang kesemuanya didukung oleh jaringan distribusi yang menjangkau seluruh pelosok tanah air. Ini memegang pangsa pasar terbesar atau sekitar 40% dalam hal penjualan semen domestik di Indonesia. Perusahaan juga terlibat dalam real estate industri, kantong semen, dan penambangan. Next. Analisis 7P PT Semen Indonesia. Yang pertama ada product elements. Perseroan memproduksi berbagai jenis semen. Yang kedua ada price. PT Semen Indonesia pada saat ini masih menetapkan harga pasaran yang masih dapat terjangkau oleh konsumen. Yang ketiga ada place. Ketepatan waktu pengiriman merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan oleh PT Semen Indonesia atau Persero Tbk untuk menjaga ketersediaan barang demi kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya ada promotion.
Perusahaan Semen Indonesia melalui divisi pengembangan pemasarannya melaksanakan strategi komunikasi pemasaran dengan konsumen dalam bentuk atau jenis periklanan. Selanjutnya ada segmentation. PT Semen Indonesia menetapkan beberapa wilayah Indonesia sebagai segmen pasarnya. Yang selanjutnya ada targeting. Melihat dari segmen yang ditentukan oleh PT Semen Indonesia tersebut, dapat dipastikan bahwa target yang diincar ada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dan terakhir ada positioning. Pada tahun 2013, bulan Januari, Semen Indonesia Group atau SGG mengganti nama naungannya menjadi Semen Indonesia dengan tujuan perusahaan dapat menjadi lebih agresif lagi dalam melakukan ekspansi. Dan tujuan dari pergantian nama salah satunya agar tidak timbulnya kesenjangan antara pemegang saham yang berada pada anak-anak perusahaan maupun investor. Next. Selanjutnya ada penutup. Studi kasus. Pada sekitar tahun 2012, PT Indosat dan anak perusahaan PT Indosat Mega Media atau PT IM2 terlibat kasus korupsi terkait pencurangan perjanjian penjaringan internet berbayar atau broadband. Disebutkan bahwa kedua perusahaan tersebut melakukan perjanjian yang tidak sah dan melanggar aturan sehingga merugikan negara sebesar 1,3 triliun. Bermula dari PT Indosat yang memenangi tender pita frekuensi radio 2,1 GHz atau 3G dengan penawaran sejumlah 160 miliar dengan syarat harus membayar pembayaran negara bukan pajak atau PNBP berupa pembayaran upfront fee sebesar 320 miliar untuk 10 tahun. Kemudian PT Indosat melakukan perjanjian bisnis dengan PT IM2 untuk pengadaan jaringan broadband dengan rincian biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi tahunan pada tahun 2012 sebesar 23 miliar sebagai bagian dari PNBP dan 36 miliar untuk biaya kewajiban pelayanan universal tahunan pada tahun 2012. Selanjutnya terdapat tudingan bahwa PT IM2 tidak pernah mengikuti seleksi pelelangan pita frekuensi radio 2,1 GHz 3G sehingga dianggap tidak memiliki kewenangan dan izin untuk memanfaatkan jalur tersebut. Hingga pada 5 Januari 2013, kedua perusahaan tersebut dinyatakan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung karena terbukti melakukan pelanggaran pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, pasal 58 Peraturan Perundang-undangan Nomor 52 Tahun 2000 dan pasal 30 Peraturan Perundang-undangan Nomor 53 Tahun 2000. Next slide. Selanjutnya ada kesimpulan. PT Indosat dan anak perusahaannya PT Indosat Mega Media atau PT IM2 melakukan pelanggaran pada 3 pasal sekaligus, yaitu yang pertama pasal 33 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, pasal 58 PP Nomor 52 Tahun 2000, dan pasal 30 PP Nomor 53 Tahun 2000. Kasus ini dapat terjadi karena manajemen perusahaan yang melakukan beberapa kesalahan, salah satunya pada pengambilan keputusan dari manajemen perusahaan yang tidak etis dan lebih mengedepankan keuntungan untuk perusahaannya sendiri tanpa memikirkan dampak tindak keputusannya bagi perusahaan lain. Selanjutnya ada saran, disarankan seharusnya perusahaan memperhatikan langkah-langkah pengambilan keputusan etis sebelum mengambil keputusan. Dengan demikian diharapkan keputusan tersebut akan memberi keuntungan secara adil bagi perusahaan maupun pemangku kepentingan. Dan yang kedua, sebaiknya dalam pengambilan keputusan, perusahaan juga memperhatikan peraturan yang berlaku sehingga tidak merugikan siapapun, karena sifat aturan yang telah ditetapkan tidak mungkin merugikan sepihak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.